Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari dalam Indonesia hingga keluar Indonesia. Kembali lagi berjumpa dengan Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Ada fans yang bertanya, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang 3 calon yang diusulkan para kadrun, calon presiden dan wakil presiden di tahun 2024. Kadrun mengajukan 3 pasangan. Pasangan yang pertama, calon presiden dan wakil presiden di 2024 adalah Anies Baswedan dan Tommy Soeharto. Calon yang kedua adalah Habib Rizik dan Ustadz Sobat. Calon yang ketiga adalah Titik Soeharto dan Din Samsudin. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kalau saya mah tersenyum-tersenyum saja, Mas Bro. Mereka-mereka ini ingin memecah suara Jokowi. Soalnya kalau 2 pasang calon nggak akan menang. Mereka ingin memecah belah suara nasionalis. Sehingga mereka mengusulkan 3 calon. Oke, kita bahas, Mas Bro. Calon yang pertama adalah Anies Baswedan dan Tommy Soeharto. Anies Baswedan adalah seorang pecatan menteri di era Jokowi periode pertama. Dipecat karena nggak becus ngurus ujian nasional yang terus-menerus bocor. Dipecat karena dugaan markup 20 triliun lebih. Lalu dia ini adalah seorang gubernur yang diangkat dengan fitnah, dengan jual ayat dan jual mayat. Anies Baswedan ini seorang gubernur yang naik dengan menzolimi Ahok. Dia mendapat keuntungan di mana gerombolan A'agim dan kawan-kawan, gerombolan UAS dan kawan-kawan, gerombolan Habib Rizik dan kawan-kawan, gerombolan Ustadz Tengku Zulkarnain dan kawan-kawan, gerombolan Maher dan kawan-kawan, gerombolan Sugik Nur dan kawan-kawan, gerombolan Buya Yahya dan kawan-kawan, gerombolan Wauni Yahya dan kawan-kawan, gerombolan EPI, HTEP, PKS, membantu dia dengan menebarkan fitnah, dengan memfitnah Ahok sebagai penista agama. Makanya dulu ketika saya tantang debat, membuktikan bahwa Ahok tidak bersalah, mereka pura-pura buta, pura-pura budeg, pura-pura bego. Takut kegoblogannya dibongkar, takut ketololannya dibongkar, takut kebodohannya dibongkar, takut kezolimannya dibongkar. Dalam tantangan saya tersebut sudah nyata. Saya nggak perlu tabayun, Mas Bro. Untuk menghadapi para penjahat itu nggak perlu tabayun. Tinggal membuktikan dalam sebuah debat. Siapa bajingan, siapa pahlawan. Takut mereka. Yang namanya bajingan, pasti takut berdebat dengan Gus AA. Takut terbongkar sifat bajingannya. Wajar. Jadi Anies Baswedan ini diangkat menjadi gubernur oleh para bajingan. Yang terus membajing hingga saat ini. Ketika sudah terpilih, bukannya kerja yang baik, malah terus-menerus menzolimi rakyat Jakarta dengan mulut manisnya. Sehingga rakyat Jakarta menderita penyakit osteoporosis politik. Kerjanya bukan semakin baik. Kerja Anies Baswedan terus-menerus berantakan. Untuk menutupi kinerja Anies Baswedan yang berantakan ini, makanya para bajingan politik ini terus-menerus mencari-cari kesalahan Jokowi agar kesalahan si Anies Baswedan tertutupi. Aduh. Memang bro, orang baik akan berkumpul dengan orang baik. Bajingan akan berkumpul dengan bajingan. Ini adalah sunatullah. Seorang mantan, seseorang yang tidak punya prestasi, yang tidak punya kinerja yang baik, yang cuma bermain kata-kata, mau nyalon presiden, nyalon RT aja belum tentu kepilih bro. Karena rakyat sekarang sudah cerdas. Rakyat sekarang sudah punya handphone. Rakyat sekarang sudah sering Facebookan, IG-an, Twitteran, YouTubean, bisa melihat rekam jejak digital
Anies Baswedan dan kawan-kawan yang sudah terkenal bejat, rusak, amburadul. Rakyat Indonesia sangat tidak mungkin memilih para bajingan untuk memimpin dan menguasai negara ini. Wakilnya Tommy Soeharto. Tommy Soeharto ini kan mantan narapidana. Dipenjara karena menyuruh membunuh seorang hakim. Dan terbukti. Jadi sama sekali dengan pembunuh. Pembunuh sangat tidak mungkin menjadi wakil presiden. Dan saya yakin rakyat Indonesia tidak akan mungkin memilih pembunuh untuk menjadi wakil presiden. Rakyat Indonesia ini agamis, Mas Bro. Mayoritas beragama Islam. Karena beragama Islam, maka dia akan taat kepada firman Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Allah menyukai sesuatu yang bersih. Yang hatinya bersih, yang pemikirannya bersih, yang lisannya bersih, yang perbuatannya bersih. Makanya rakyat Indonesia pun, umat Islam Indonesia akan memilih pemimpin yang hatinya bersih, yang pemikirannya bersih, yang lisannya bersih, yang perbuatannya bersih. Sebagai pembuktian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin memilih para bajingan, para penjahat untuk menjadi presiden dan wakil presiden di negeri ini. Kenapa? Karena nanti kejahatannya, bajingannya akan dirasakan oleh rakyat Indonesia sendiri. Pemimpin yang baik, maka kebaikannya akan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Pemimpin yang jahat, maka kejahatannya akan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dan saya yakin rakyat Indonesia akan memilih pemimpin yang baik, yang hatinya bersih, yang pemikirannya bersih, yang lisannya bersih, yang perbuatannya bersih. Tidak akan memilih Anies Baswedan dan Tommy Soeharto yang sudah terlihat rekam jejaknya kotor, hatinya kotor, pemikirannya kotor, lisannya kotor, perbuatannya kotor. Yang kedua, calon yang kedua adalah calon presidennya Habib Rizik Syihab dan wakilnya Ustadz Somad. Habib Rizik Syihab ini tersangka, Mas Bro, yang kabur karena tidak mau menghadapi kasusnya. Dan terkena kasus yang paling parah adalah chat mesum dengan Firza Hussein yang menggemparkan seantero Indonesia. Kalau dibilang bohong, mustahil bro. Kalau kasus udah masuk ke polisi, itu sangat mustahil bohong. Ya kalau nggak percaya, suruh pulang dan membuktikan di pengadilan. Apa berani atau enggak? Saya yakin nggak akan berani. Karena wanita ini meskipun lemah, tetapi dia bisa menghancurkan gunung batu sebesar apapun. Wanita meskipun lemah, dia bisa menghancurkan Rizik Syihab dengan seketika. Firza Hussein meskipun lemah, Firza Hussein bisa menghancurkan Rizik Syihab dengan seketika. Makanya nggak mau pulang. Takut rahasianya dibongkar oleh Firza Hussein. Kalau terbongkar, Anda tahu sendiri apa jadinya. Jadi sangat mustahil bro. Tersangka jadi presiden. Boro-boro jadi presiden. Jadi calon presiden aja sudah pasti dianulir. Jadi Rizik Syihab ini, kalau boleh saya katakan seorang buronan. Mustahil seorang buronan menjadi calon presiden. UAS ini kan mantan. Habib Rizik Syihab ini pengecut karena tidak mau menghadapi kasusnya. UAS juga seorang pengecut karena dulu tidak mau mencalonkan jadi wakil presiden mendampingi Prabowo. Pengecut. Kalau dia sekarang mencalonkan lagi menjadi wakil presiden, dia ini berarti sudah menjilat ludahnya sendiri. Dan saya yakin akan terpilih, Mas Bro. Rakyat Indonesia punya otak yang cerdas. Hati yang bisa merasakan. Hati yang bisa memilih dan memilah. Siapa yang pantas dan siapa yang tidak pantas. Calon yang ketiga adalah Titik Soeharto dan Din Samsudin. Ya, kalau Titik Soeharto dicalonkan oleh para kadrun, berarti Amin Rais ini sedang menjilat ludahnya sendiri. Karena dulu waktu zaman Megawati pernah beredar isu, statement, pemikiran para ulama yang mengharamkan wanita jadi pemimpin, wanita jadi presiden. Kalau sekarang boleh, berarti orang-orang yang ngomong itu sedang menjilat tainya sendiri. Ternyata firman Allah bisa diatur-atur ya. Sekarang Din Samsudin. Wah, dia ini kan mendukung khilafah. Dia ini kan yang mencetuskan kami. Koalisi Aksi Monyet-Monyet Indonesia. Ingin menyelamatkan Indonesia katanya. Bukan ingin menyelamatkan Indonesia, tetapi ingin menyelamatkan para mafia yang sudah membayar mereka.
Rakyat nggak mungkin memilih kalian, bro. Kalian sudah terlihat rekam jejaknya itu sangat jahat. Saya sarankan kalian semua ini, mbok ya taubat gitu. Udah pada tua, harusnya banyak beribadah di masjid, banyak istighfar, hentikan melakukan perbuatan zolim, perbanyak kebaikan. Karena hidup di dunia ini sementara, tidak akan lama. Apalagi kalau orang-orang yang sudah menginjak umur 50, tinggal 10 tahun lagi, bro. Nggak akan lama. Ente akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mempertanggungjawabkan semua yang sudah kalian lakukan dunia. Tobat, bro, tobat. Sudah masalah presiden, masalah kepemimpinan. Kasih sama yang muda. Kalian udah pada tua, tobat, bro, tobat. Takut sama Allah. Takut sama hari akhirat. Maliki Yaumiddin. Karena Allah yang akan menjadi hakim di hari akhirat nanti. Jadi, perkara 3 pasangan calon ini, ya kita ketawain saja. Ini sebagai bukti bahwa mereka ini benar-benar innahu kana zaluman jahula. Manusia yang bodoh dan zolim. Karena kebodohan mereka, akhirnya mereka berbuat zolim. Karena kebodohan mereka, akhirnya mereka mengangkat pemimpin-pemimpin yang zolim. Seperti Anies Baswedan, seperti Tommy Soeharto, seperti Habib Rizik, seperti UAS, seperti Titik Soeharto, seperti Din Samsudin, dan lain-lain. Tidak akan menang, mas bro. Rakyat ini sudah cerdas. Saya yakin rakyat sudah mulai cerdas otaknya, cerdas akhlaknya. Dan hanya akan memilih pemimpin yang cerdas otaknya dan cerdas akhlaknya. Rakyat Indonesia sudah merindukan. Ingin menjadi bos di negeri sendiri. Negara ini kaya, maka rakyatnya pun harus kaya. Jika ini ingin diwujudkan, maka rakyatnya harus memilih pemimpin yang cerdas otaknya dan cerdas akhlaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah apa nih? Ya, udah. Mbak, siluk.